Perkenalkan, nama saya Barata Jagurdus Tanggung, NPM 2013 05 3138. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang film yang sudah saya tonton yang berjudul Serdadu Kumbang. Judul film Serdadu Kumbang menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-citanya dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Temanya dibagi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema minor, sejarah dan pengetahuan itu penting. Buktinya, Amek ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini. Ia menjawab Indonesia bermain bola. Lalu, salah satu teman prianya bertanya tentang laut alas. Ternyata itu bukanlah laut, melainkan selat alas karena diapit oleh dua daratan atau gunung. Salah satu teman wanitanya juga bertanya, dari Rinjani atau Tambora mana yang lebih tinggi? Ternyata dulunya lebih tinggi Tambora, tapi sekarang Rinjani. Hal ini dikarenakan dahulunya Gunung Tambora pernah meletus, sehingga menghilangkan separuh bagiannya, bahkan sampai mengubur kurang lebih 3 kerajaan. Usahakan jangan pernah terlambat ketika bersekolah. Itu buktinya, yaitu Amek dan teman-temannya yang terlambat masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Pikirkan cita-cita mulai dari sekarang dan jangan pernah malu untuk menunjukkan cita-citamu. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Bukti yang ketiga, yaitu Umek berkata bahwa cita-citanya adalah polisi. Acan ingin menjadi kiai, tapi Amek malu ketika ditanya apa cita-citanya. Dia hanya menggeleng, dia takut teman-temannya nanti mengejeknya karena kekurangannya. Sebagai seorang pelajar, bangunlah pagi-pagi. Bukti Amek, Acan, Umek, dan kawan-kawan terlambat di sekolah karena bangun kesiangan. Tema mayor, pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu penting untuk masa depan kita. Lalu penokohan ada dua, yaitu yang pertama, tokoh utama. Tokoh yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Argumennya yaitu menurut hemat saya, tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang adalah Amek. Bukti Amek yang muncul pertama kali di dalam film dan menjadi pusat dalam film ini. Ini menyalakan dirinya supaya semua temannya dapat mengikuti ulangan. Menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia. Mendapat operasi gratis untuk operasi bibir sumbingnya. Setiap sore ia selalu berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. Yang kedua itu tokoh tambahan. Tokoh tambahan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tokoh tambahan sekunder yang terdiri dari Umbe, Acan, dan Minum. Buktinya yaitu Umbe dan Acan adalah sahabat karib Amek. Minum selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Tokoh tambahan komplement, Pak Aling, Pak Openg, Ketut, dan Jakaria. Buktinya itu tokoh ini muncul, tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utama. Tokoh juga dibagi menjadi dua. Yang pertama tokoh nyata. Tokoh yang benar-benar muncul dalam cerita. Contohnya itu
Yang pertama tokoh nyata, tokoh yang benar-benar muncul dalam cerita. Contohnya Amek, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya tokoh-tokoh di atas ini ikut dalam film ini dan muncul secara nyata. Yang kedua itu tokoh maya. Tokoh yang hanya disebut-sebut saja itu tokoh maya. Contohnya orang Malaysia dan guru Indonesia. Bukti, tokoh di atas tidak ikut film ini dan tidak muncul. Terbukti oleh ucapan Pak Jakaria dulu, orang Malaysia datang ke Indonesia, minta dikirimkan guru dari Indonesia. Menurutnya tokoh dibagi tiga. Menurut tokohnya dibagi tiga. Yang pertama tokoh protagonis, tokoh yang baik. Contohnya Amek, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya yaitu Amek berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Yang kedua tokoh antagonis, tokoh yang sifatnya berlainan dengan tokoh protagonis. Contohnya Pak Alim. Buktinya yaitu Pak Alim selalu berbuat seenak terhadap muridnya dan tidak pernah memperhatikan murid-muridnya. Yang ketiga tokoh tritagonis, tokoh yang tidak memihak, tokoh protagonis atau antagonis, tak bisa disebut netral. Contohnya itu kepala sekolah. Buktinya tidak membela Pak Alim ataupun murid-muridnya. Selanjutnya yaitu perwatakan. Untuk mengetahui watak tokoh dalam film ada dua cara. Analitik, salah satu tokoh yang menggunakan cara analitik. Amek, Umbe, dan Acan dikenal jahil. Buktinya mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus. Minun, yaitu perhatian. Buktinya rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya Semode. Dramatik berikut adalah tokoh yang menggunakan cara dramatik. Bu Imbok dengan sifat sabarnya, buktinya selalu menasihati murid-muridnya jika berbuat nakal. Pak Alip dengan sifat kasarnya, buktinya selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan. Pak Pin dengan sifat sabar, buktinya tetap berkata baik walaupun ia sedang marah. Amek yaitu dengan sifat baiknya, dengan bukti ia berkata bahwa ia rela dihukum asalkan semua teman-temannya dapat mengikuti ulangan. Watak juga dibedakan menjadi dua. Dinamis, yang pertama itu dinamis dengan tokoh yaitu Amek, Umbe, Acan, Minun, dan Jakaria, dengan bukti kadang-kadang baik dan kadang-kadang buruk. Lalu untuk statis yaitu Pak Pin dan Bu Imbok, buktinya selalu berbuat dan berkata baik. Lalu setting, ada alur cerita, yaitu alur cerita dibagi menjadi 5. Yang pertama situation, dengan buktinya Amek bermain kumbang hitam. Racing action, dengan contohnya Amek bermain kuda dengan Umbe. Generation circumstance, dengan contoh dihukum dan dimarahi oleh guru. Lalu klimaks, semua murid SD negeri dan SMP mantar tidak ujian nasional. Dinomen, semua murid SD dan SMP mantar lulus nasional. Jika terlihat di atas, maka alur cerita film Serdadu Kembang adalah alur maju. Terbukti urutan alur di atas adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Setting atau latar dibagi menjadi 5. Tempat, setting tempat dibagi menjadi 2. Dominan, yang pertama itu dominan, rumah Amek menonton TV, sekolah. Contohnya tempat Amek dan kawan-kawan menuntut pendidikan. Bawah pohon cita-cita, tempat Amek dan kawan-kawan bermain. Tidak dominan, contohnya itu pantai, tempat Amek dan kawan-kawan memancing. Lalu masjid, Umbi dan kawan-kawan salat dan berkumpul. Waktu yaitu pagi hari, Amek masih tidur. Siang hari, waktu Amek mengikuti tanding kuda. Sore hari menunggu di rumah Bu Imba. Lalu malam hari ada di Pak Pin, Amek, dan kakak dan kawan-kawan
Bu Imbok berada di pohon cita-cita. Point of view. Pengarang menggunakan metode pengarang berada di luar cerita. Bukti, di dalam film ini tidak ada tokoh yang mengetahui jalannya cerita. Lalu B, yaitu unsur ekstrinsik film Serdadu Kumbang. Yang pertama, aspek ekonomi, yaitu Amek menukarkan seekor anak kambing dengan handphone. Yang kedua itu aspek sosial, Bu Imbok membantu orang tua untuk membaca. Lalu yang ketiga, aspek moral, Amek berkorban untuk teman-temannya agar dapat ulangan. Sekian dari saya, terima kasih.